Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel EduTalks, channel edukasi kita bersama, tempat belajar dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sering terdengar serius, tapi sebenarnya seru banget, yaitu sejarah dan definisi hukum internasional. Kenapa kita harus belajar ini? Secara sederhana, hukum internasional itu seperti aturan main dunia. Kalau negara-negara diibaratkan anak kos, hukum internasional ini yang ngatur siapa yang boleh pinjam wifi siapa yang harus bayar listrik, dan siapa yang ngambil jatah makan teman sekosnya tanpa izin. Nah, yang pertama kita bahas adalah sejarah hukum internasional. Oke, mari kita time travel ke belakang. Sejarah hukum internasional ini sudah ada sejak manusia sadar kalau dunia ini lebih besar dari kampung halamannya. Yang pertama yaitu era kuno, atau kita biasa sebutnya ya zaman dahulu, bahwa kerajaan-kerajaan seperti Mesir kuno, Yunani dan Romawi itu sudah membuat perjanjian. Contohnya perjanjian Kades, bukan kepala desa ya, tapi Kades antara Mesir dan Het tahun 1274 sebelum Masehi. Ini bisa dibilang kontrak internasional pertama di dunia ya pada era kuno. Nah, yang kedua kita bahas tentang abad pertengahan. Di era ini hukum internasional mulai berhubungan dengan agama dan perang salib. Paus dan raja-raja Eropa mulai membuat aturan untuk mengatur perang agar perang tidak brutal-brutal amat, walaupun tetap aja brutal ya. Nah, yang ketiga yaitu abad modern. Nah, masuk ke tahun 1648 perjanjian Westphalia lahir. Ini nih yang menjadi dasar konsep negara berdaulat, yaitu perjanjian Westphalia. Negara-negara mulai sadar, oh kita nggak bisa sembarangan ngerebut wilayah orang lain. Dari sinilah mulai berkembang hukum internasional seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian abad 20 dan 21 yang keempat ya. Setelah perang dunia, nah dunia sadar kalau mereka butuh aturan yang lebih ketat. Maka lahirlah PBB, Mahkamah Internasional, dan berbagai perjanjian global untuk menjaga perdamaian. Dan sekarang kita menghadapi tantangan baru seperti cyber law, hukum luar angkasa, dan AI governance. Yang kedua kita akan membahas tentang definisi hukum internasional. Jadi apa sih hukum internasional itu? Jangan sampai salah ya. Hukum internasional bukan sekedar kumpulan aturan yang bisa di-skip seperti syarat dan ketentuan aplikasi. Nah, definisi singkatnya, hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan entitas lainnya dalam skala yang global dan universal. Nah, siapa yang membuat aturan ini? Yang pertama tentunya negara melalui perjanjian dan konvensi internasional. Yang kedua yaitu organisasi internasional seperti PBB, WHO. Nah, mereka yang menetapkan regulasi. Kemudian Mahkamah Internasional ini menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Apa sih jenis-jenis hukum internasional? Nah, kita bahas hukum internasional itu ada dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional private. Hukum internasional publik ini ngurusin hubungan antara negara, kemudian HAM, perang, dan perdamaian. Nah, tapi kalau kita bicara hukum internasional private, kita ini mengatur hubungan individu atau perusahaan yang punya urusan lintas negara. Nah, gampangnya hukum internasional ini seperti wasit dalam pertandingan sepak bola dunia. Semua negara bisa main, tapi harus nurut sama aturan biar nggak jadi chaos.
Baik adik-adik semuanya, hari ini kita udah belajar dua hal penting. Yang pertama yaitu sejarah hukum internasional dari zaman kuno sampai era modern. Yang kedua kita bicara tentang definisi hukum internasional dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jadi next time kalian lihat berita tentang sengketa Laut Cina Selatan atau perubahan perjanjian perdagangan global, kalian sudah mengerti nih konteksnya. Ingat, sebagai mahasiswa administrasi publik, kalian bukan cuma calon birokrat, tapi juga pemikir kritis. Dunia ini nggak bisa jalan tanpa hukum yang mengatur. Dan siapa tahu, suatu hari nanti kalianlah yang merancang kebijakan besar di tingkat global. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang paham hukum internasional dengan cara yang asik. Kita ketemu lagi di EduTalks episode berikutnya. Stay smart. Assalamualaikum.